fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ya atas izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ini ya di Masjid Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu dalam rangka untuk talabul ilm. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang berharga ini Bapak Ibu ya, tentang bagaimana membangun keluarga yang bertakwa, itu ya temanya. Tapi kami akan sampaikan berdasarkan kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ya, dari kitab Asbabu Sa'adatil Usrah. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Seperti yang kita tahu bahwa yang disebut keluarga itu, al-usrah itu ya, dia mukawwanatun min aslin wa far'in. Terdiri dari ya, yang pokok dan yang cabang. Al-asl wal far'u ya. Yang pokok apa ya? Az-zauj wa zaujah, suami dan istri. Nah, sementara yang cabang adalah anak-anak yang lahir dari suami dan istri tersebut ya. Imma az-zukur wa imma al-inas. Itu namanya al-furu' minal usrah. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Seperti yang kita tahu bahwa setiap keluarga pasti mengidamkan keluarga yang bahagia ya, keluarga yang diliputi oleh rasa nyaman, tenang, tentram. Tentu itu adalah gambaran keluarga yang bertakwa ya. Pasti mereka akan ya, hidup dalam keadaan yang tenang, ya, nyaman dan seterusnya. Nah, hanya saja Bapak Ibu dan sekalian, ada banyak orang keliru gitu. Ketika mereka ingin punya keluarga yang bahagia, tapi cara-cara yang mereka tempuh, paradigma yang mereka bangun itu keliru. Sehingga kebahagiaan yang mereka idamkan justru tidak mereka dapatkan. Ada misalnya disebutkan ya oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata beliau, ada orang ya, faminan nasi man dhanna anna as-sa'adata fi jam'il amwal ya. Jadi ada di antara orang-orang itu dia mengira bahwa kebahagiaan keluarga itu ada dalam banyaknya harta. Maka dia kumpulin harta. Jadi dikejar oleh suaminya ini harta terus dikejar oleh dia. Sampai akhirnya, nah, ketika harta terus dikumpulkan, keluarga dia abaikan. Nah, keluarganya dia abaikan. Wa ahmala usratahu, bahkan yagibu anhum aksaru al-waqt. Karena dia sibuk kerja, si bapak ini, keluarganya diabaikan, dia habiskan waktu untuk cari uang, nah, bahkan dia hampir tidak pernah ngobrol santai dengan anak istrinya karena sibuk dengan kerja untuk mengumpulkan uang banyak itu. Nah, ada orang punya pemikiran seperti itu. Nah, akhirnya tadi keluarga tidak diperhatikan. Lalu ketika ditanya, kenapa antum tidak keluarga antum tidak antum perhatikan? Capek kata dia. Ya. Kaifa la ura'i usrati wa ana at'abu nafsi min ajli an atiyahu bil amwal. Jadi bagaimana aku tidak memperhatikan keluargaku jika itu aku lakukan karena aku lelah, kata dia. Wa ana at'abu nafsi, diriku ini capek, lelah untuk bisa datang kepada keluargaku dengan harta tadi. Akhirnya apakah kebahagiaan yang diidamkan dalam keluarga itu terwujud? Tidak. Karena bapaknya sibuk kerja. Anak gak diurus. Mungkin sama istri ngobrol juga tidak pernah, sendiri-sendiri.
mampir sebentar, mandi, ganti baju, pergi lagi, kerja lagi. Sampai rumah udah capek, nggak mau diganggu. Maka ini tentu jauh dari apa yang diharapkan ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Itu diantara paradigma yang keliru tentang bagaimana bisa membangun keluarga yang bahagia itu ya. Nah kemudian ada juga wa minan nas man zanna anna sa'adatal usrati fi taktsiri al-aulad. Ada juga orang yang mengira keluarga bahagia itu adalah hanya sekedar banyaknya anak misalnya. Itu dilakukan. Tetapi ketika anaknya sudah banyak, ternyata anak-anak itu melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu anaknya masih sedikit, rajin ke masjid, rajin thalabul ilmi. Tapi ketika anak sudah banyak, akhirnya sibuk bermain dengan anaknya, bersenang-senang dengan anaknya, sampai akhirnya dia lalai. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi memperbanyak anak termasuk memperbanyak harta telah melalaikan kalian kata Allah Subhanahu wa taala sampai kalian masuk ke kuburan gitu ya. Nah, ini juga tentu saja tidak benar ya. Ada juga yang punya konsep keluarga yang bahagia itu adalah keluarga anna as-sa'adata fi jam'il malahi fil buyut. Jadi kata mereka keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang di rumahnya banyak alat-alat permainan gitu. Maka apa saja dibeli itu untuk kesenangan anak-anak, dibeli Bapak Ibu dan sekalian. Ada kan? Jadi di rumah itu dia punya banyak sekali arena permainan untuk anak gitu ya, dalam rangka untuk membahagiakan anak supaya jadi keluarga bahagia. Nah, bagi mereka itu yang membahagiakan, tapi ternyata juga tidak gitu ya. Karena memang standar kebahagiaan sebuah keluarga itu adalah ketika hatinya tenang, merasa aman, bahagia ya. Ketika ada sesuatu yang menyedihkan cepat hilang. Nah, dan semua orang yang ada di rumah itu merasa gembira. Nah, itulah ukuran keluarga yang bahagia, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, caranya gimana? Nah, dalam kitab Asbabu Sa'adatil Usra diterangkan setidaknya ada 9 langkah yang bisa dilakukan oleh setiap kepala keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia di rumahnya. Itu kata saya Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kata beliau ada cara, ada sebab-sebabnya. Nah, di dalam kitab ini diterangkan ada 9 ya. Yang pertama kata beliau, inna min asbabi sa'adatil usari sababan kabiron huwa aslu sa'adati kulliha, bahwa di antara sebab-sebab kebahagiaan sebuah keluarga itu, ini sebab yang besar ya, sebab penting, bahkan ini merupakan pokok dari adanya kebahagiaan keluarga, ruhnya, yakni apa? Nah, wa huwa ya sirrul hayah wa sirrur roha wa sirru tu'maninah man hasalahu hasalal khaira al-katsira ala wa huwa ibadallah an yahrusa kullu wahidin minal usrati ala tahqiqil iman wal amali soleh. Nah, ini sebab penting supaya keluarga kita ini bahagia ya, menjadi keluarga yang bertakwa adalah setiap anggota keluarga mereka berusaha bagaimana bisa mewujudkan iman di rumah itu dan wal amali soleh, amal soleh ya. Jadi menghidupkan iman dan menghidupkan amal soleh di rumah tersebut. Nah, inilah hakikat kehidupan yang baik ya. Jika di rumah itu hidup iman, hidup amal soleh. Dalilnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengutip ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Di dalam ayat
97 dari surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, nah, ini syartuhu, syaratnya, dan dia beriman, nah, maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, dia betul-betul beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah Ta'ala. Walanadziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala mereka, ya, dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ini rumus yang pertama. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga bahagia, ya, diliputi oleh, ya, ketakwaan, hidupkan iman, hidupkan amal soleh di rumah kita masing-masing. Jadi imannya betul-betul diwujudkan keimanan itu, ya, tadi. Karena ada kata wa huwa mu'min, itu syarat utama. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik harus ada iman dan amal soleh tadi, ya, dihidupkan di rumah kita masing-masing. Nah, kalau Allah sudah memberikan kehidupan yang baik, man ahyahullahul hayata thayyibah wa razaqahullahul qanaah fakana qani'an bima yahsulu min khairin wa razaqahullahu azza wa jalla tu'maninatan nafas. Jadi barang siapa orang atau keluarga yang diberikan kehidupan yang baik, Allah berikan rezeki berupa qanaah kepada mereka, mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan dari kebaikan, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka berupa apa? Tu'maninatan nafas. Jiwa orang-orang yang ada di rumah itu menjadi tenang. Maka pasakanati sa'adatu, ya, qalbahu, ya. Kebahagiaan akan menetap dalam hatinya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dan kalau bahagia, setiap orang bahagia karena merasa tenang disebabkan Allah memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, maka nanti orang-orang yang ada di sekitar dia di rumah itu juga akan merasakan kebahagiaan, akan bersyukur, ya, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, udah tenang tuh hidup. Jadi betul-betul mereka beriman, berusaha saling mengingatkan untuk beramal soleh gitu. Ketika subuh anak dibangunkan, habis sholat disuruh untuk tilawah Quran misalnya, saling mengingatkan satu sama lain. Diingatkan untuk zikir pagi dan petang. Ketika azan waktunya sholat, TV nyala, matikan gitu, ya, saling mengingatkan. Nah, ini, ya, jadi berusaha mewujudkan iman dan amal soleh. Maka orang yang seperti itu, ya, kepala keluarga yang melakukan hal itu, apalagi suami istrinya kompak gitu. Ketika suaminya bilang, "Nah, ayo ke masjid, waktunya sholat." Ketika anaknya belum gerak, istrinya bantu, "Ayo nak, kamu ke masjid, ikut tuh abimu. Ini udah azan." Nah, itu orang yang begitu nanti Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Kalau Allah sudah berikan kehidupan yang baik, maka tenanglah hatinya. Nah, ini salah satu cara bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia tadi, ya, keluarga yang bertakwa gitu, ya. Tapi ketika sulit hidupnya, mungkin rezekinya kurang. Mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa, mau makan enak seperti orang lain tidak bisa. Nah, karena dia betul-betul beriman, sabar dia. Istrinya sabar, suaminya sabar, anak-anaknya juga ngerti, paham keadaan orang tuanya, sabar semua. Wah, ini dahsyat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Semua urusan orang mukmin itu baik. In asobathu sarra
syakara. Kalau dia mendapatkan ya, ke lapangan, maka mereka bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan itu tentu saja baik untuk dia. Nah, sebaliknya wa in asobathu dharra'u sabara. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali hanya bagi orang beriman. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh setiap kepala rumah tangga agar rumah tangganya itu bahagia, ya, menjadi rumah tangga yang orang-orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini harus dimulai dari awal gitu ya. Yang berkaitan dengan masalah ini, nah, maka bahkan sebelum rumah tangga itu ada, si laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga itu harus sudah merancang langkah-langkahnya dengan cara apa? Memilih pasangan hidup yang soleh, yang baik. Nah, itu harus dimulai. Jadi mimpi untuk punya keluarga yang baik, ya, rumah tangga yang bertakwa, yang bahagia, dari awal itu sudah dirancang. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita punya anak, pahamkan anak kita. Nah, kalau kamu ingin rumah tanggamu bahagia, menjadi ya, orang-orang yang takwa gitu ya, dari awal kamu harus sudah atur langkahnya, pilihlah pasangan yang baik agamanya. Nah, itu sebagaimana ya, dalam hadis Nabi yang masyhur, kita semua sudah tahu ya, bagaimana ketika Nabi SAW mengarahkan ya, para sahabat ya, ketika akan mengambil atau menikahi seorang wanita, maka dahulukanlah yang bagus agamanya. Nabi dalam satu hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan tunkahu al-mar'atu li arba'in, lima liha, li hasabiha, li jamaliha, walidiniha. Ada 4, yang memang keempat perkara ini sesuatu yang dicenderungi oleh orang pada umumnya. Pada umumnya wanita itu dinikahi karena 4 perkara ini. Karena hartanya, karena kemuliaan keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi Rasul di bagian akhir hadis ini mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, maka ambillah yang agamanya bagus, itu yang jadi pertimbangan utama, maka beruntung kamu. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tentu saja ini juga berlaku bagi kaum wanita gitu ya. Para wanita pun ketika akan menerima pinangan dari seorang laki-laki juga perlu diperhatikan agamanya ya. Itu supaya nanti ketika sudah jadi suami, orang yang soleh insya Allah dia tidak akan sewenang-wenang kepada istrinya karena dia ngerti agamanya. Ketika dia misalnya memukul istrinya, dia tidak akan memukul yang sampai melukai gitu ya. Ketika dia mungkin konflik dengan istrinya, orang yang agamanya bagus tidak mungkin meninggalkan istrinya di luar rumah gitu ya. Ribut di jalan, di pasar, langsung ditinggalin. Itu tidak mungkin kalau dia agamanya bagus si suaminya ini. Maka para istri pun demikian ya, para wanita perhatikanlah agama dari calon suaminya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di antara ya, sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita, atau kalau dalam bahasa yang ya, kita pakai tadi, membangun rumah tangga yang bertakwa, lakukanlah di rumah itu ya, berzikir, banyak zikir. Jadi wa min asbabi sa'adatil usrati au al-usari amrun faqadahul kasiruna fi buyutihimul yaum. Di antara sebab yang bisa menjadikan rumah tangga itu bahagia, di mana kebanyakan orang sudah kehilangan ini ya, di rumah-rumah mereka.
Apa itu? Ala wa huwa an yuqama fil buyuti zikrullahi azza wajalla. Yaitu bagaimana menghidupkan di rumah-rumah itu zikir. Zikir kepada Allah azza wajalla. Kalau tadi menghidupkan iman dan amal soleh, nah yang kedua lebih spesifik. Jadi hidupkan rumah kita dengan zikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Tapi banyak sayang sekarang ini banyak rumah tangga, rumah-rumah itu tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan tilawah Quran. Bahkan hampir banyak rumah itu enggak ada terdengar bacaan Al-Quran. Kebanyakan adalah lagu misalnya. Disetel lagu keras-keras, musik keras-keras. Nah, banyak rumah-rumah, ya, rumah tangga kaum muslimin yang isinya bukan zikir, bukan tilawah Quran, tapi lagu musik. Nah, ini tentu akan menjauhkan mereka dari kebahagiaan. Memang ada dalam teori orang Barat, di antara cara supaya kita bisa bahagia apa? Istima'ul musiko katanya, mendengarkan musik. Nah, berarti apalagi ada teori dalam Barat itu, ya, ada musik Beethoven gitu ya. Katanya dengarkan bisa menenangkan. Itu kan teori Barat seperti itu. Nah, akhirnya orang beli itu, cari kaset musik klasik ya, supaya tenang katanya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tenang itu bukan dengan mendengarkan lagu, bukan dengan mendengarkan musik-musik klasik, tapi bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita tenang, tentram, nyaman, hidupkan zikir. Nah, hidupkan zikir. Ini sebab yang kedua. Nah, maka kalau kita yakin dengan apa yang Allah katakan tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 bahwa zikir itu bisa menenangkan hati, harusnya kita hidupkan zikir. Nah, setiap keluarga muslim harusnya menghidupkan zikir di rumah mereka masing-masing. Ini nanti efeknya, dampaknya luar biasa gitu ya. Maka hati akan menjadi tenang. Perasaan sedih, perasaan sempit akan hilang. Nah, maka disebutkan dalam hadis yang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sahih Bukhari, apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu madza?" Ya. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dan orang yang tidak berzikir tidak mengingat Tuhannya, apa kata Nabi? Masalul hayyi wal mayyiti, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang senantiasa berzikir itu orang hidup, tapi orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka dia itu seperti al-mayyit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, orang yang mati itu meskipun dia berjalan di tengah-tengah manusia, tapi mati hatinya, maka tidak ada kehidupan. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah itu mayit tadi. Maka kalau rumahnya kosong dari zikir, tidak ada ruh ya di rumah itu. Dan disebutkan zikir itu ya adalah min a'zami asbabi jalbis surur, di antara sebab paling agung untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau kita berzikir, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Nah, maka ada dalam hadis yang lain ya, di antara menjaga Allah itu mengingat Allah. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahak, kata Nabi SAW. Jagalah Allah maka Allah akan jaga engkau. Nah, di antara cara menjaga Allah adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan yang dimaksud menjaga Allah itu menjaga syariat-syariatnya. Kata saya Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah taala ya. Kata beliau begitu. Maka kalau kita tahu ketika kita ingat terus kepada Allah Ta'ala, Allah akan jaga kita.
Dan Rasul kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi ala kulli ahyanihi, ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena tadi orang yang zikir itu akan dijaga oleh Allah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi gitu, keutamaan orang yang berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita paham itu, ya, bahwa zikir itu akan menenangkan hati, Allah akan menjaga kita, ya, dan yang menjaga kita adalah Zat yang Maha mengetahui, nah, maka apa mungkin kita merasa gelisah karena kita sadar Allah pasti jaga kita. Allah pasti akan menjaga kita dengan kita berzikir kepada Allah. Kita akan tenang otomatis. Hati kita akan merasa tenang. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga dikatakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna syaitanan qala lahu. Sesungguhnya ada syaitan berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi syaitan bilang kepada Abu Hurairah. Dari mana syaitan Abu Hurairah tahu kalau itu adalah syaitan? Nabi yang ngasih tahu itu adalah syaitan. Waktu itu Abu Hurairah ditugasi untuk menjaga, ya, makanan, ya, zakat fitrah, ya, yang terkumpul lalu dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu ada orang datang, iblis, ya, syaitan menyerupai manusia, minta supaya dikasih. Hari kedua datang lagi, hari ketiga kok datang lagi. Akhirnya Rasul ceritalah, Abu Hurairah ceritalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi itu syaitan. Tapi di pertemuan terakhir kata Abu Hurairah, syaitan bilang, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Jika engkau akan tidur mendatangi tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, kata si syaitan itu. Hatta takhtimal ayat, sampai selesai satu ayat itu, ayat 255. Karena ayat kursi itu hanya satu, ya. Ada orang mengira ayat kursi 3 ayat. Ayat 255, 256, 257. Itu enggak, ayat kursi hanya satu ayat, ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Nah, kalau kamu mau tidur, kata syaitan, berpesan kepada Abu Hurairah, bacalah ayat kursi sampai selesai. Fa innaka lam yazal 'alaika minallahi hafizah. Maka sesungguhnya kamu senantiasa akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita senantiasa sebelum tidur baca ayat kursi, dijaga oleh Allah. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Dan syaitan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi. Tuh, Bapak Ibu, jadi kalau kita zikir membaca ayat kursi sebelum tidur, itu syaitan nggak bisa mendekat ke kita. Nah, kalau syaitan tidak mendekat ke kita, berarti kan aman kita dari gangguan syaitan, ya, makhluk halus yang kita nggak bisa melihatnya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kata Nabi apa? Ketika Abu Hurairah cerita ini, faqala lahu, berkatalah Nabi kepada Abu Hurairah, sodakoka, ya, sodakoka. Jadi, ya, benar tuh. Ya. Apa yang dikatakan oleh syaitan itu benar. Ya. Wahuwa kazub. Ya. Tapi dia, syaitan ini juga pembohong. Tapi dalam perkara ini dia benar itu. Dia menyampaikan sesuatu yang benar, ya. Syaitan menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bagaimana mungkin, ya, hati seorang muslim tidak bahagia kalau dia tahu saat dia berzikir Allah akan jaga dia. Saat dia baca ayat kursi Allah akan jaga dia. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tenang? Karena dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti tenang kalau dia yakin itu. Apalagi nanti kata Nabi, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, fi lailatin kafatahu. Nah, dalam satu malam maka sudahlah cukup baginya. Maksudnya apa? Kafatahu maknanya adalah kafatahu ibadatan.
Fahiya ibadatun azimah fil laili. Itu makna pertama, maksudnya dia sudah dianggap cukup beribadah kepada Allah pada malam itu. Wa kafatahu min kulli syarrin bi fadlillah. Fayahfazuhu Allahu azza wa jalla bidzalika. Dan yang dimaksud kafatah, Allah jaga dia dari setiap keburukan bi fadlillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jaga dia dengan itu. Kalau kita membaca apa tadi? 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mulainya dari mana berarti? Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Gimana? Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusuli. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la tufarriqu baina ahadin min rusuli. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, seterusnya. Hafal ya insyaallah ya. Hafal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi kalau kita baca 2 ayat terakhir ya, di satu malam sebelum kita tidur, maka Allah sudah cukupkan. Artinya kita cukup dianggap menghidupkan dengan ibadah selama semalam itu, dan Allah cukupkan dia dari penjagaan min kulli syarrin bi fadlillahi azza wa jalla. Itu kata saya Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Bahkan di sini disebutkan ya. Jadi orang yang ketika dia ya, di pagi dan di sore hari membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yaqulu hadza salasa marrat fis sabah au fil masa, apa yang akan terjadi? Lam tusibhu faj'atun ya, faj'atu bala'in. Jadi saya ulangi ya. Kata Nabi, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marratin ya, di sore hari ya, salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Kalau dia baca itu di sore hari 3 kali salasa marrat, maka dia tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba. Bala yang datang tiba-tiba sampai pagi kalau dia baca sorenya. Nah, sebaliknya kalau dia baca ini ya, di pagi hari, man qala hina yusbih, man qala hina yusbihu salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta an yumsiya. Kalau dia baca itu di pagi hari 3 kali, maka tidak akan tertimpa oleh bala yang datang tiba-tiba sampai sore. Nah, Masya Allah ya sekalian, itu kalau rumah kita hidupkan dengan zikir, maka nggak mungkin tiba-tiba kebakaran gitu, rumah tetangga terbakar. Insya Allah rumah kita nggak akan kebakar tuh. Kira-kira begitu pengertian sederhananya ya. Kalau kita hidupkan zikir di rumah kita, inilah contoh saja tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Janji Allah apa? Janji Nabi apa? Tidak akan mungkin ya, rumah kita gitu ya, atau kita sendiri tertimpa bala yang datang tiba-tiba. Sampai sore kalau itu kita bacanya di pagi hari. Nah, maka ini penting. Rasul ya, mengajarkan kepada kita supaya kita rajin, rutin zikir pagi, zikir petang, salah satunya ini. Untuk tadi menjaga jangan sampai ada ya, bala yang datang tiba-tiba, musibah yang datang tiba-tiba. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau kita udah ngerti ini dan kita amalkan, maka tenang kita. Keluarga akan tenang, apalagi di rumah kita hidupkan. Nah, semua pokoknya ba'da subuh zikir pagi. Nanti ba'da asar semua usahakan zikir petang. Kita sendiri melakukan hal itu. Wah, tenang udah.
Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi kalau kita menghidupkan zikir di rumah kita, maka pasti ketenangan akan hadir di dalam hati kita masing-masing pada seluruh hati anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian disebutkan juga ya. Kalau kita ngerti ada zikir yang apabila kita baca ya, maka meskipun kita tertimpa musibah gitu ya, atau kesedihan, maka Allah akan menghilangkan segera kesedihan, kesusahan itu. Nah, apa zikirnya? Dalam hadis ya, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, apa kata Nabi, Bapak Ibu dan sekalian, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman asabahu hammun au ghammun." Barang siapa yang tertimpa kesedihan atau kesulitan, au saqamun, atau tertimpa sakit, au siddatun, atau tertimpa kesulitan, ya. Faqala, lalu dia berkata, apa kata dia? Allahu Rabbi la syarika lahu. Bapak sekalian, kalimatnya sederhana. Apa? Allahu Rabbi la syarika lahu. Hafal Bapak Ibu? Insya Allah ya. Allahu Rabbi la syarika lahu. Apa kata Nabi kemudian? Usyifa dzalika anhu, maka Allah akan hilangkan tuh kesulitannya, kesedihannya, kesusahannya, sakitnya akan Allah hilangkan. Hanya dengan zikir yang sederhana tadi. Allahu Rabbi la syarika lahu. Itu hidupkan zikir. Nah, maka tentu keluarga yang anggota keluarga paham ini, menghidupkan zikir ini, sakit diucapkan Allahu Rabbi la syarika lahu. Aduh sedih. Begini begitu, ucapkan Allahu Rabbi la syarikalah, usyifa anhu dzalika. Hafal enggak ini Bapak Ibu? Zikirnya hafal ini? Gimana coba zikirnya? Allahu Rabbi la syarikalahu. Sederhana sekali zikirnya. Tapi apa kata Nabi? Nah, usyifa dzalika anhu. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya, di antara cara untuk bisa membangun rumah tangga yang bertakwa, yang bahagia seluruh anggotanya, maka perbanyaklah zikir ya, terutama di rumah ya, perbanyak, hidupkan zikir ini. Jadi kalau zikir itu bahkan syaitan pun gak bisa masuk gitu, syaitan pun gak bisa masuk. Nah, disebutkan juga dalam hadis ya, yang sahih bahwa Bapak Ibu dan sekalian, ketika ada orang masuk ke rumahnya lalu dia mengucapkan bismillah, parrasyaitonu minal bait, syaitan akan lari meninggalkan rumah itu ya. Lalu waqala la mabita lakum wala asya'a. Jadi kamu enggak dapat tempat ya, tempat nginep gratisan, dan kamu tidak akan juga mendapatkan makan malam gratisan, kata syaitan. Kenapa? Karena penghuni rumah itu setiap kali mereka masuk mengucapkan bismillah gitu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu, maka setiap kali kita masuk zikir, ucapkan minimal bismillah ya, minimal bismillah sebagaimana diterangkan dalam hadis ini. Nah, bahkan sayang banyak orang yang tidak memperhatikan masalah ini. Ada orang ketika masuk rumah dia seorang mukmin, dia orang muslim, tapi pas masuk rumah malah bersiul-siul, nyanyi-nyanyi gitu ya, orang dia gembira gitu ya. Nah, itu bahaya sekali, nanti syaitan akan masuk mengganggu kita dan dia ikut makan barang kita. Oleh karenanya penting sekali kita mau masuk rumah berzikir, keluar rumah juga berzikir. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian sebab ketiga Bapak Ibu, supaya rumah tangga kita ini ya, menjadi rumah tangga yang bahagia, bisa menjadi rumah tangga yang bertakwa, maka an yakunar rajulu ya qayyiman ala zaujati, hendaklah suami menjadi pemimpin bagi istrinya. Jadi yang jadi qayyim itu suaminya, bukan istrinya. Maka dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din.
dengan apa yang Allah ya utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang dia mereka infakkan dari harta mereka. Maksudnya diinfakkan oleh suami dari harta suami untuk istri dan anak-anaknya. Surah An-Nisa ayat 34. Nah, ini penting. Jadi rumah tangga yang suaminya betul-betul menjadi pemimpin sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 tadi, nah itu juga akan menghadirkan rumah tangga yang bahagia kalau suaminya yang betul-betul jadi pemimpin. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, karena ini bagian daripada nikmat Allah yang sempurna ya, ketika laki-laki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, dan secara fitrah harusnya memang laki-laki yang menjadi pemimpin ini, bukan sebaliknya, kecuali barangkali karena suaminya sakit dan seterusnya sehingga tidak bisa mencari maisha misalnya, karena salah satu tugas pemimpin adalah menafkahi keluarganya. Nah, itu lain cerita. Nah, maka As-Sa'di rahimahullah mengatakan berdasarkan ayat ini tadi, yukhbirullahu ta'ala annar rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah Ta'ala memberitakan bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Qawwamuna 'alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala. Menjadi pemimpin bagi mereka, bagi kaum wanita untuk apa? Untuk mendorong supaya istri-istri mereka itu senantiasa menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menjaga hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Itu penjelasan dari poin yang ketiga ini ya. Jadi suami usahakan yang menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat sekalian, di antara perkara yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita, yang apabila ini dilakukan maka orang-orang yang ada di rumah tangga itu menjadi bahagia, bisa menjadi bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah rumah tangga itu dihidupkan di dalamnya al-wuddu wal mahabbah, cinta dan kasih sayang sesama mereka gitu. Jadi suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, bapak mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya. Dihidupkan itu al-mawaddah warahmah, seperti yang diterangkan dalam surah Rum ya, ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, ini dalilnya. Jadi itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan ya, bagi kalian dari diri kalian sendiri ya, pasangan hidup supaya kalian cenderung ya tenang kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddah ya, kasih sayang, warahmah ya, cinta dan kasih sayang. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karena itu ya, kita tadi harus hidupkan di rumah kita masing-masing perasaan cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga ya, tadi istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada kesalahan, istri misalnya melakukan kesalahan, atau sebaliknya suami melakukan kesalahan, nah, maka jangan kesalahannya yang terus diperhatikan, gitu. Jangan kesalahannya yang terus diperhatikan, tapi carilah kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Misal suami istri ribut, gitu ya. Akhirnya kalau kita nggak ngerti solusinya, ketika terjadi keributan, buru-buru ingin ya sudah kita cerai saja, gitu ya. Kita pisah saja. Nah, itu jangan terburu-buru. Atau suami melihat keburukan pada istrinya. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian, cari yang baik dari si istri itu. Nah, maka disebutkan dalam hadis kata Nabi, la yabruku mu'minun ya. La yabruku mu'minun mu'minatan
Mana la yafruqu ma'nahu la yubghidu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluq ya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jadi janganlah seorang mukmin, seorang suami itu membenci istrinya yang mukminah tadi. Kalau toh dia memang benci ya, salah satu sifat dari istrinya, maka ada sisi lain yang dia ridho. Gitu. Maka carilah sisi lain yang baik dari istrinya itu. Supaya ketika kita tidak suka, akhirnya muncul lagi perasaan suka. Muncul lagi kasih sayang, muncul lagi perasaan cinta. Karena memang setiap kita tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tidak sempurna. Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada wanita sempurna. Pasti punya kekurangan. Maka jangan fokus pada kekurangan, fokuslah pada kelebihannya. Nah, itu yang akan menghadirkan perasaan al-mawaddah warahmah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Sebab yang keempat ya, supaya rumah tangga kita ini bahagia, Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, di antara faktor penyebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita adalah antakunal isratu fi habil ma'ruf. Hendaklah muasarah, interaksi di dalam rumah itu interaksi yang ma'ruf, yang baik. Maka dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah mereka isi-isi kalian itu dengan cara yang baik. Nah, jadi muasarah dengan cara yang ma'ruf tidak diragukan lagi itu merupakan salah satu sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Dan ini dituntut. Jadi setiap suami bagaimana dia bisa berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang baik. Begitu sebaliknya, istri dituntut untuk bisa berinteraksi dengan suaminya dengan cara yang baik. Maka dalam ayat yang lain dikatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Maka bagi para wanita sama seperti kewajiban mereka juga untuk mempergauli istrinya, suaminya dengan baik, mereka pun begitu. Punya hak untuk diperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Wa asiruhunna bil ma'ruf tadi. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, bagaimana konkretnya? Konkretnya, ya, cara bermuasarah, berinteraksi dengan pasangan yang disebut dengan ma'ruf itu, diantaranya contoh disebutkan, ketika ketemu wajahnya itu tidak cemberut. Pulang kerja wajahnya ceria, sehingga istri yang melihatnya senang. Gitu ya. Karena suaminya pulang dengan wajah ceria. Terus bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anak-anaknya. Jangan sampai ketika di luar kita senang-senang, senyum-senyum, ketawa-ketiwi dengan teman-teman. Nah, pas kita masuk rumah, di rumah malah cemberut terus, nggak pernah ketawa gitu ya. Nah, ini parah itu, nggak benar itu ya. Kalau di luar dia bisa berbaik-baik dengan orang, tapi pas di rumah istrinya ngelihat wajahnya udah nggak seneng gitu ya. Anaknya aja lihat wajah bapaknya udah takut, wah ini awas hati-hati nih, bapak marah nih ya. Nah, karena apa tadi? Dia tidak berinteraksi dengan keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau di luar dia baiknya bukan main, sama orang baik banget. Setiap ketemu orang senyum, ketemu istri cemberut, ketemu anak bawaannya kayak mau marah terus. Nah, ini nggak benar itu. Nah, maka berdasarkan ayat Al-Quran tadi dari surah Al-Baqarah ya, dan dari surah tadi Al-Baqarah ayat 228, surah An-Nisa ayat 19, maka kita kepada keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, dan kepada anak-anak, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, tersenyumlah, buat mereka nyaman, buat mereka tenang. Nah, itu diantara cara yang bisa dilakukan. Itu yang maksud bil ma'ruf. Ya. Menurut keterangan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, nah, semoga Allah menjaga beliau. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahkan ada hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, "Inni uhibbu
an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Saya senang bersolek ya untuk istriku. Al-mar'ah di sini maksudnya untuk istri, untuk pasangan ya. Sebagaimana juga saya senang istri bersolek untukku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Jika wanita punya kewajiban berpenampilan baik, ya, beraroma wangi, tampil cantik di depan suaminya, maka begitulah juga seharusnya suami harusnya sama gitu. Suami istri punya hak dan kewajiban yang sama. Jika bapak-bapak berharap suaminya pas pulang kerja istrinya cantik, wangi, ceria gitu ya. Maka begitulah juga wanita punya hak yang sama. Jangan sampai istrinya tampil baik, bagus, wangi, rapi, cantik, suaminya nggak pernah dandan, nggak pernah pakai minyak wangi, nggak memperhatikan dirinya sendiri gitu ya. Itu nggak seimbang. Itu bukan mu'asharah bil ma'ruf. Jadi itulah yang dimaksud oleh perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Dan itu sikap baik, itu sikap yang ma'ruf. Makanya dalam hadis yang lain ya, riwayat Imam Ad-Darimi juga oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Ya, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, ya, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ya, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ad-Darimi juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, itu seperti itu. Nah, termasuk penting bercanda dengan istri. Ya, ada apa namanya? Ngobrol sebelum tidur, itu bahasa Inggrisnya apa? Pillow talk gitu ya. Pillow talk gitu ya. Pillow talk itu ngobrol-ngobrol pas udah tidur di bantal gitu. Itu penting untuk membangun rasa kasih sayang di antara suami dan istri itu. Nah, itu juga bagian daripada sunnah gitu ya. Ya, bercanda termasuk. Rasul dengan Aisyah yang saya kira masyhur ceritanya, bagaimana beliau padahal usianya sudah 50 tahun lebih. Sudah 50 tahun lebih. Disebutkan dalam riwayat waktu Rasulullah menikahi Aisyah itu usianya sudah 53 tahun. Tapi meskipun demikian, Rasul pernah ngajak lomba lari dengan Aisyah. Walaupun akhirnya Rasul kalah, Aisyah senang. Tapi ketika usia semakin bertambah, Aisyah semakin gemuk, sama Rasul, yuk kita balap lari lagi. Ternyata Aisyah kalah sama Nabi. Nah, ini balasan kekalahanku dulu. Wah, seneng kan? Ini, bayangkan, usia 50 tahun lebih. Kalau kita 50 tahun belum nyampe, mungkin nggak pernah kayak gini ya. Mas Robi pernah nggak ngajak istri ya, balap lari gitu ya? Nah, kayak gini ini penting. Nampaknya sederhana gitu, tapi itu dicontohkan oleh Nabi. Gimana Pak Warsono? Tiap pagi balapan lari atau lari bersama? Top berarti itu ya. Nah, ya itu. Nah, kayak gini ini hal-hal sederhana tapi penting dilakukan. Nah, ini bagian daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Oh, suami saya nggak pernah ngajak lomba lari ya? Ya ibu yang ngajak lomba lari. Pak, ayo kita lomba lari. Boleh atau tidak? Ya boleh juga gitu. Itu cara bagaimana istri bergaul dengan suaminya dengan cara yang ma'ruf juga. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, ya, di antara sebab yang bisa ya, menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita adalah bersikap adil kepada anak-anak. Yang sudah punya anak lebih dari satu itu harus adil. Jangan sampai anak yang satu dilebihkan, yang satunya lagi diabaikan. Yang satu dikasih,
Dibeliin motor, yang anak satu lagi minta yang lain pun nggak dikasih. Wah, itu bahaya. Walaupun barangkali di antara dua anak yang kita punya, yang satu agak nakal, yang satu baik, itu tetap harus adil. Nah, dulu pernah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma diberi hibah oleh bapaknya Al-Bashir bin Sa'ad. Lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kesaksian dari Nabi bahwa Al-Bashir memberikan sesuatu kepada An-Nu'man. Nu'man itu putranya, An-Nu'man bin Bashir. Istrinya, ibunya Nu'man, istri dari Bashir tahu. Kok yang dikasih cuman Nu'man toh? Anak-anak yang lain gak dikasih. Datanglah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan supaya bapaknya ini adil gitu. Jangan sampai hanya Nu'man toh yang dikasih, yang lain tidak dikasih. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka Nabi akhirnya bertanya kepada Al-Bashir ketika sudah mendapatkan keluhan dari istrinya. Apa kata Nabi? Ya. Alahu ikhwah, apakah si Nu'man ini punya saudara? Qala na'am, iya ada saudaranya. Fakullahum a'taita misla ma a'taitahu, apakah semua anakmu kamu beri sebagaimana engkau memberi kepada Nu'man? Apa jawaban Bashir? La, katanya, tidak. Nah, ketika Rasulullah mendengar kata-kata la, maka apa kata beliau? Falaisa yasluhu hada, ini enggak baik, kata Rasul. Ini enggak baik. Kok yang dikasih cuma Nu'man, toh yang lain kasih. Ini enggak baik. Falaisa yasluhu hada. Wa inni la ashhadu illa ala al-haq. Aku tidak mau menjadi saksi kecuali atas sesuatu yang benar. Perbuatanmu ini enggak benar, enggak adil sama anak-anak. Maka Rasul enggak mau memberikan kesaksian kepada Bashir ya, ketika dia hanya memberikan kepada Nu'man saja, salah satu putranya. Nah, ini dalil ya, yang menunjukkan bahwa kalau kita ingin di rumah kita semua anggota keluarganya bahagia, bersikap adillah kepada anak-anak. Jadi jangan berat sebelah gitu ya. Walaupun mungkin faktanya yang satu disuruh apa-apa mau, yang satu susah gitu disuruh. Tetap usahakan berbuat adil. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketujuh, jadi semua ada 9 ya, 3 lagi. Di antara sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah adalah selalu bersikap husnuzon antara suami dan istri. Husnuzon. Jangan curiga terus ya. Apa-apa curiga. Setiap malam handphonenya diperiksa gitu ya. Akhirnya suaminya pasang password yang istrinya enggak ngerti. Istrinya juga balik begitu. Jadi saling curiga satu sama lain. Kira-kira kalau seperti itu bisa enggak terbangun kebahagiaan rumah tangga yang bahagia? Tidak mungkin karena saling curiga satu sama lain. Nah, maka disebutkan husnuzon baina az-zaujaini ya, baina az-zaujaini. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalnya. Nah, yang ke-8 Bapak sekalian, sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah itu adalah an yaquma at-ta'awun baina afradil usrati 'alal khair. Yaitu mereka berusaha saling membantu, saling tolong menolong di antara anggota keluarga itu untuk melakukan kebaikan. Gitu. Suami menolong istrinya untuk berbuat baik, istri menolong suaminya untuk berbuat baik, orang tua menolong anaknya untuk berbuat baik, dan begitu seterusnya. Contoh konkretnya gimana? Nah, misalnya tadi ada orang tua anaknya pas waktu azan kok nonton TV terus, tolong dia. Nah, ayo kita ke masjid. Gitu. Kita ke masjid. Nah, itu contohnya ya, Bapak Ibu dan sekalian dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Begitu sebaliknya suami istri, maka disebutkan kata Nabi, rahimallahu rajulan qoma minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam. Dan dia membangunkan istrinya. Bu, bangun bu. Sholat lail. Dibangunkan istrinya. Maka akhirnya istrinya sholat, istrinya juga ikut sholat. Nah, itu Allah rahmat itu.
Ya, suami yang seperti itu. Fa in abad, jika istrinya enggan, enggak mau bangun untuk sholat lail, naudhaha fi wajhi halma, lalu wajah si istri itu diciprati air. Nah, maksudnya untuk bangunin gitu ya, berusaha dibangunkan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ayo lo Bu, sholat Bu, cipratin, ayo bangun. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah menyayangi seorang wanita yang bangun di malam hari pas salat, lalu kemudian dia salat malam, wa aiqadhat zaujaha fa shalla, lalu dia bangunkan suaminya, suaminya ikut salat juga. Nah, itu Allah sayang itu wanita yang seperti itu. Fa in aba, tapi kalau suaminya enggak mau, enggan, mungkin capek, istrinya tetap bangunkan. Wa nadhat fi wajhihil ma, lalu wajah si suaminya diciprati air supaya bangun. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian dan hadirin sekalian, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i wa Ibnu Majah, termasuk Ibnu Khuzaimah. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya saling tolong menolong dalam kebaikan antara seluruh anggota keluarga. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak ditolong juga oleh orang tuanya. Kerjasama antara bapak dan ibunya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Yang ke-8, yang terakhir disebutkan wa inna min asbabi sa'adati fil usrah, dan di antara sebab-sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga itu adalah an yakuna ar-rajulu multaziman biman hajis shalihin fi muamalati usratihi. Nah, hendaklah seorang suami itu berusaha untuk berpegang teguh kepada manhaj orang-orang saleh dalam berinteraksi, dalam bermuamalah di keluarganya. Jadi bagaimana dulu para sahabat Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, bergaul dengan istrinya, berinteraksi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, itu dicontoh gitu ya. Dicontoh supaya cara kita sama seperti mereka. Bagaimana sih para salafus saleh itu? Oh, mereka itu orangnya, sikapnya baik, gampangan, lembut kepada istri gitu ya. Sahlan wa rafiqan bi zaujatihi wa auladihi. Jadi mudah. Ya, lembut, anaknya minta uang berapa? 2.000, buat apa? Jajan. Nah, di dompetnya ada uang. Ya itu jajannya yang baik ya, kasih. Itu lembut. Jangan uang banyak di dompetnya, anaknya minta 2.000, wis kono, jajan terus. Nah, itu kasar gitu ya, tidak rafi kepada anak-anaknya. Wah, itu nanti anaknya nesu itu. Nah, nanti mungkin akan jauh dari orang tuanya. Bersikap lembutlah, gampang gitu. Selama kita tetap arahkan, ada, kamu mau berapa? 2.000. Ya nih, tapi ingat ya, jajannya yang baik. Terus kalau waktu azan, waktu sholat pulang. Nah, itu. Jadi gampang. Ternyata waktu sholat gak pulang-pulang. Pulang-pulang udah mau masuk waktu sholat berikutnya. Bajunya basah-basah, kotor. Ternyata habis masuk sungai gitu ya. Ya itu tetap dimaklumi, yang namanya juga anak gitu. Jangan langsung ambil cambuk, ambil rotan, pukulin gitu ya. Sampai menjerit-jerit anaknya, jangan. Nah, tetap ya udah kamu sekarang mandi ya, cepat mandi habis itu sholat. Nah, itu yang maksud sahlan rafiqan li auladihi. Nah, begitulah para ulama salafus saleh. Begitulah ya, mereka memperlakukan anak-anak dan istrinya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, termasuk tentu saling menjaga rahasia masing-masing ya. Istri tahu keburukan suaminya, itu jangan dibongkar depan orang banyak. Jangan diceritain. Kecuali kalau minta fatwa, boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk membongkar keburukan suami, istrinya itu nggak boleh cerita. Atau sebaliknya, suami bercerita tentang rahasia istrinya kepada orang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk minta fatwa boleh. Dulu pernah Hindun, istri dari Abu Sufyan, datang kepada Nabi SAW menceritakan keburukan suaminya. Jadi Abu Sufyan itu rajulun syahih. Syahih itu bakhil.
Tapi mau minta fatwa, cerita tentang keburukan suaminya. Dia itu hampir tidak pernah memberi uang yang cukup untuk diri dan anaknya, untuk keperluan sehari-hari. Lalu bolehkah aku mengambil uang dari dompet suamiku tanpa seizinnya ya Rasulullah? Itu kan pertanyaannya. Kata Rasul, boleh. Hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu gitu. Jangan berlebihan. Karena tadi dia syahih, ya boleh saja. Nah, ini kan minta fatwa, dia cerita keburukan suaminya. Tapi syaratnya kalau itu harus kepada orang berilmu. Jangan ke setiap orang cerita, suamiku begini-begini. Nah, itu namanya membongkar aib suaminya. Bukan minta fatwa. Begitu juga suami tidak boleh membongkar keburukan istri, aibnya istri, rahasia istri. Nah itu, begitulah para salafnya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarganya. Nah, contoh ya di sini sebutkan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajma'in ya, tentang tidak boleh saling membuka rahasia. Nabi SAW bersabda, "Inna min syarrin nas", sesungguhnya manusia paling buruk itu siapa? Indallah ya. Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah siapa? Ar-rajulu ya. Yufdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Jadi seorang laki-laki menggauli istrinya, begitu juga istrinya ya, bergaul, maksudnya berjima dengan suaminya, kemudian suaminya cerita sama orang ya, sesuatu yang rahasia dari istrinya diceritakan sama orang. Wah, inilah seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah kelak nanti pada hari kiamat. Nah, maka para salafus saleh tidak pernah melakukan hal itu karena mereka tahu hadis Nabi yang tadi kami sebutkan ya. Ini hadis akhrajahu Muslim, hadis sahih. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan ya pada kajian kita siang hari ini. Nah, ini jam berapa ini? Jam 10:30 ya. Nanti barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya ya, kami persilahkan. Tapi maaf, sebelum itu ada beberapa contoh lain yang juga penting ya. Di antara contoh manhaj para solihin ya, ketika mereka berinteraksi dengan keluarganya adalah ya, ketika dia makan sesuatu di luar, maka sebaiknya bawa pulang ke rumah gitu. Sebaiknya ya kalau ada uangnya ya. Nah itu, ketika dia beli baju, istrinya beliin baju juga. Jangan dia tok yang beli, istrinya dilupain gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nabi bilang apa? Qal antut imaha idza ta'imta. Hendaklah kamu memberi makan istrimu ya, jika kamu juga makan. Watak suwaha idza kasaita. Dan kamu beri pakaian kepada istrimu jika engkau juga beli pakaian tadi ya. Wala tadribul wajha, jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan dijelekin dia. Wala tahjuru illa fil bait, dan jangan engkau tinggalkan dia istrimu itu kecuali di rumah. Jadi separah-parahnya keributan antara suami istri itu jangan pernah sekali-kali ya, meninggalkan istri di luar rumah. Jadi jalan ke pasar ribut, tinggalin. Motor dibawa, mobil dibawa, isinya sendirian di pasar. Nah, ini nggak boleh. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat dan barangkali ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Kalau ada. Baik Bapak Ibu, nampaknya sudah jelas ya saya kira. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, karena ini tidak ada moderatornya, jadi kita cukupkan sampai di sini ya, Bapak sekalian. Ini kajian perdana.
Mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik. Dan sebelum kami akhiri, ya sekali lagi kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Mari kita akhiri kajian kita pada siang ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.